Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang menunjukkan ada seorang Habib palsu yang memberikan sebuah pernyataan. Katanya tanah Pasundan itu milik Habib palsu yang merupakan imigran-imigran dari Yaman. Tentu saya rasa itu sangat menyinggung perasaan dari masyarakat pribumi yang ada di sana. Hal itu dibuktikan dengan video yang akan saya tampilkan ke depan ini, di mana ada seorang masyarakat yang memberikan sebuah pernyataan. Katanya warga Jawa Barat wajib marah ketika hal itu dikatakan oleh si Habib palsu ini. Dia juga meminta Deddy Mulyadi agar bertindak setelah adanya hal-hal tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Woi orang Jawa Barat hudang, orang Jawa Barat hudang, orang Jawa Barat hudang. Ini ada beredar video sepertinya Habib. Dia mengatakan bahwa Jawa Barat ini adalah milik Habib, tanah ini adalah milik Habib. Maka siapapun aja Habib di pelosok Jawa Barat, di semua wilayah Jawa Barat, silahkan masuk karena ini adalah milik Habib. Hudang, hudang, hudang. Wajar kita sebagai orang Jawa Barat marah. Wajar bahkan wajib kita sebagai orang Jawa Barat ngamuk. Tak bisa dibiarkan dan tak bisa didiamkan. Entah siapa ini dan entah kapan videonya, yang jelas kalimat ini jelas. Ini bukan kita mengarang, bukan kita memframing, bukan. Fakta. Coba kita dengarkan dulu sama-sama dan mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat sekarang Kang Deddy Mulyadi nonton ini. Kang, Jawa Barat sebegitu krusialnya. Orang-orang macam seperti itu tuh. Coba kita cek sama-sama, kita dengarkan dulu sama-sama. Saya kompilasikan sengaja dengan statement-statement Kang Deddy Mulyadi agar kita terus ingat sebagai orang Jawa Barat. Hati-hati waspada, hati-hati waspada, hati-hati waspada. Habib yang miliki ini tanah. Habib yang miliki ini tanah. Habib yang miliki ini tanah. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Sungguh siap bau bangke, sungguh siap bau. Bentar. Kita harus ngomong dulu. Ini penting. Saya izinkan semua Habib masuk wilayah Jawa Barat. Dimanapun. Masuk ke Tasik, masuk ke Garut, masuk ke Pamengpeuk, dan lain sebagainya. Saya izinkan katanya. Siapa dia? Coba bayangkan. Siapa dia? Viralkan ini. Ya, viralkan semoga sampai kepada Kang Deddy Mulyadi. Agar segera ada tindakan secara serius ketika beliau menjabat itu, siapa yang mesti diwaspadai. Lalu himbau kepada masyarakat, hati-hati, 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 hati-hati. Kita coba cek statement Kang Deddy Mulyadi yang begitu tegas sesungguhnya. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udep-udepnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya.
Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda, hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika baliknya tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Nah, artina kulantaran ia puser daya Pajajaran kade ulah ngaguna sika tane Bogor. Aing nyarita kade ulah ngaguna sika ngaruruksa ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran. Kumaha hareup nyeun kabijakan ke hareup Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkopna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Di kampung adat belah ditu, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger ka Makmur Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar siate. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueusimi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Namun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri lancaran nu aya ugur bukangna sia ngaulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun si ajaran Siliwangi. Begitu keren kita punya gubernur Jawa Barat, begitu hebat di dalam menyusun narasi, begitu hebat di dalam praktek kehidupan kesehariannya, begitu nyah dan dedeh kepada seluruh warga Jawa Barat, bukan hanya kepada orangnya, bahkan kepada alamnya. Sekali lagi, bukan hanya kepada orangnya, bahkan kepada alamnya. Bukan hanya kepada orang dan kepada alamnya, bahkan kepada tradisi dan budayanya. Semua lengkap. Lalu ada tadi Kabid yang ngomong, di tanah milik kami, para kabaib, silahkan masuk dimanapun saya izinkan. Bayangkan, saya izinkan katanya. Siapa dia? Ayo, ini harus sampai kepada level kesadaran yang puncak seluruh warga Jawa Barat. Dulu-dulu itu kita benar-benar dijajah. Bayangkan Kang Deddy ngomong upaya sistematis menjauhkan orang Sunda dari leluhurnya, menjauhkan orang Sunda dari keterikatan dengan budayanya, dengan leluhurnya. Upaya sistematis.
pertanyaan kita, kalau upaya sistematis itu kan by design. Siapa yang mendesainnya? Namanya upaya sistematis berarti by design. Lalu kita kaitkan dengan ceramah yang tadi. Nyambung nggak? Nyambung. Kaitkan dengan siapa yang selalu mereka dukung. Nyambung nggak? Nyambung. Manggung nggak kemarin? Manggung. Hati-hati. Waspada. Saya heran kalau memang masih ada orang Sunda yang menaruh simpati kepada kelompok itu. Saya heran kalau masih ada orang Sunda yang mendukung, apalagi menghamba kepada mereka-mereka yang jelas mau menjajah kita. Jelas, kalimatnya jelas loh. Jelas loh tadi, kalimatnya jelas. Jentre, eces. Saya izinkan. Waduh. Gagah betul. Siapa dia? Penguasa di Jawa Barat yang punya seluruh tanah Jawa Barat, klaimnya itu. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Yang tahu coba siapa namanya? Viralkan agar nyampe ke telinga seluruh warga Jawa Barat. Agar waspada kepada kelompok-kelompok itu. Turunan Nabi. Sudah dibantah oleh tesis ilmiah Kiai Haji Imad. Mereka bukan turunan Nabi. Wes. Nggak punya alasan lagi mereka koar-koar lalu menipu orang Jawa Barat. Dan warga Jawa Baratnya, kenapa mereka sampai seberani itu? Ya karena mau digitu-gituin. Maka sekarang memang jangan mau. Jangan mau. Kalau ada tetangga kita yang masih kepada mereka-mereka itu menghamba, menyembah, menganggap orang-orang suci, orang-orang mulia, dan lain sebagainya, bakal menjadi wasilah masuk surga. Kalau masih ada tetangga kita yang seperti itu, ingatkan. Ingatkan. Jadi bisa kita saksikan videonya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.